Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu. Sekarang kita berada di tema 4E, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Silahkan kalian buka halaman 40. Di halaman 40, kalian diminta berpendapat mengenai subtema yang akan dipelajari. Pahlawan tidak selalu seseorang yang gugur dalam membela bangsa dan negara. Pahlawan dapat juga berupa orang-orang yang membantu kita atau berjasa bagi kita. Silahkan kalian tulis 3 orang yang kamu anggap sebagai pahlawan dan tuliskan mengapa orang tersebut menjadi pahlawan bagi kamu. Silahkan kalian tulis di halaman 40 ya. Oke. Kenapa kita diminta untuk berpendapat seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar menggali informasi dengan membuat tabel no wonder. No artinya yang sudah kamu ketahui dan wonder adalah yang ingin kamu ketahui. Kemudian nomor 2, mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam. Yang nomor 2 ini akan Miss Rica jabarkan kembali atau akan Miss Rica jabarkan menjadi berupa suatu proyek. Tidak hanya kerajaan Islam tapi juga kerajaan yang lainnya. Nomor 3, melakukan permainan yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin. Sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur. Nah, seperti yang tadi kita ketahui di awal, kita masih membahas tentang pahlawan. Setiap daerah pastinya memiliki pahlawan kebanggaan sendiri, tak terkecuali rakyat di daerah Sulawesi Selatan. Nah, pahlawan dari Sulawesi Selatan ini berupa ayam jantan dari timur, yaitu julukan untuk Sultan Hasanuddin. Nah, kalian diminta untuk membaca teks yang ada pada halaman 40 sampai 41. Miss Ica akan jelaskan secara intinya. Ayam jantan dari timur adalah julukan yang diberikan oleh Belanda untuk Sultan Hasanuddin karena keberaniannya melawan Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin adalah raja ke-6 dari kerajaan Goa yang saat itu menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Namun, di daerah tersebut kedatangan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sebagai rakyat Indonesia, Sultan Hasanuddin tidak ingin daerah kekuasaannya dijajah oleh Belanda. Sehingga Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, ketika melakukan perlawanan terhadap Belanda, ternyata Belanda melakukan perjanjian atau kerjasama dengan kerajaan lawan dari Goa, yaitu Kerajaan Bone. Kerajaan Bone dan Belanda bersatu untuk menaklukkan atau melawan Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Nah, yang akhirnya menimbulkan perpecahan pada rakyat Belanda, pada rakyat Makassar maksud Miss. Nah, sehingga benteng kekuatan yang ada di kerajaan Goa pun hancur dan terpaksa Sultan Hasanuddin harus turun tahta dari kerajaannya dan wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Silahkan kalian tulis no wonder yang ada pada tabel di halaman 41 ya. Oke, nah ini yang tadi Miss Ica maksudkan. Di halaman 42 itu kamu diminta untuk mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam. Berupa informasi kerajaan tersebut dan juga peninggalan apa saja yang masih ada hingga sekarang. Dan kalaupun masih ada, apakah tempat tersebut dijadikan tempat wisata untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Ini akan Miss Ica hold terlebih dahulu, nanti di video selanjutnya atau di klip selanjutnya akan bisa jelaskan bagaimana ini mempengaruhi proyek kalian di hari ini. Oke, now di halaman 43 melakukan permainan yang memanfaatkan sifat bayangan pada cermin. Nah, sifat bayangan pada cermin yang akan kita pelajari yaitu sifat memantulkan cahaya. Nah, di sini ada contoh cermin salah satu peninggalan dari Kerajaan Siak yang dimiliki oleh Permaisuri I Tengku Agung. Nah, cermin ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Istana Siak karena dipercaya dapat membuat awet muda jika bercermin sebanyak 3 kali berturut-turut. Itu menurut kepercayaan yang ada di sana. Nah, apa hubungannya dengan sifat dari cahaya yang dipantulkan oleh cermin, yaitu jika kita menaruh 2 cermin yang saling berhadapan dan kita taruh
benda di antaranya, maka kita akan bisa melihat berbagai bayangan cermin yang dibuat berkali lipat. Jadi tidak hanya satu bayangan cermin saja, tapi ada banyak ya. Nah, cahaya yang mengenai tubuh kita akan dipantulkan kembali oleh cermin sehingga kita dapat melihat bayangan kita di cermin. Masih ingat ya yang ada di pembelajaran 1 minggu lalu? Oke, di Ayo Berlatih kali ini yang mau Miss Ica tekankan yaitu di bagian nomor 3. Kalian diminta untuk mencari informasi yang apa saja yang kamu peroleh dari teks yang telah kamu baca, yaitu di Kerajaan Islam di Indonesia. Silahkan kalian baca, kemudian informasi apa saja yang kamu peroleh. Nah, informasinya bisa berupa seperti ini. Silahkan, jika kalian ingin menyamakan dengan informasi yang ada di sini, namun untuk yang B, buatlah daftar informasi yang ingin kamu ketahui itu berdasarkan apa yang ingin kamu ketahui. Jadi masing-masing mungkin akan berbeda daftar informasinya. Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu tentang tokoh yang dianggap sebagai pahlawan bagi kita saat ini. Di sini ada 2 gambar. Mereka adalah atlet bulu tangkis yang terkenal di Indonesia, yang diberi gelar pahlawan Olimpiade Indonesia. Mengapa mereka digelari pahlawan Olimpiade? Sebelum itu, Miss Ica mau menjelaskan bahwa tokoh pada gambar yang ada di sini adalah tokoh pemain bulu tangkis. Yang perempuan bernama Liliana Natsir dan laki-laki adalah Tontowi Ahmad. Nah, mengapa digelari pahlawan Olimpiade? Karena mereka berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Rio 2016 yang dimana nama bangsa Indonesia semakin terkenal di dunia internasional. Hari ini kita akan belajar menjelaskan makna dan simbol sila kelima Pancasila, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo yang tepat, yang ini sudah pernah kalian pelajari di pelajaran sebelumnya. Sementara sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur serta tanggung jawab. Nah, berhubung dengan materi pahlawan, ada beberapa pahlawan yang kita sebut sebagai relawan sang pahlawan. Apa itu? Silahkan kalian lihat di teks halaman 47. Misi carangkum ya. Jadi, ada beberapa relawan atau seseorang yang dengan sukarela terlibat langsung dalam kegiatan membantu sesama. Nah, relawan ini biasanya turut membantu saat ada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Jadi, bukan hanya ketika ingin meraih suatu prestasi saja yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, namun ada juga relawan sang pahlawan yang membantu orang-orang yang tertimpa bencana alam. Contohnya, ada sosok bernama Ibrahim da Silva. Dia membantu para korban letusan Gunung Merapi, gempa di Manokwari, dan tsunami di Aceh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nyata sang pahlawan bagi kita semua. Atau ada juga yang ketika Banten terkena banjir di tahun 2012 lalu, ada seorang mahasiswa yang membantu untuk menangani anak-anak yang tertimpa bencana alam agar tidak mengalami trauma kembali. Oke? Nah, kenapa Miss Ica menceritakan seperti itu? Sikap atau sifat yang dimiliki oleh para relawan ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yang dimana bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perjuangan para atlet dan juga relawan sang pahlawan merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Mereka bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara. Oke? Sila kelima Pancasila disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol kebutuhan dasar manusia, di mana padi kebutuhan pangan dan kapas sebagai lambang kebutuhan pakaian. Ketercukupan keduanya menandakan tercapainya kemakmuran rakyat yang juga merupakan tujuan sila kelima Pancasila. Nah, makna apa saja yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Di sini sudah Miss Ica jabarkan, meskipun di buku kalian masing-masing di halaman 48 sudah ada ya.
Jangan lupa dibaca. Oke, nah di sini Miss Ica akan mengenalkan pengertian dari tempo saja, karena untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sudah ada di pembelajaran sebelumnya ya. Tempo merupakan cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Kecepatan suatu lagu diukur dengan birama. Nah, lagu Maju Tak Gentar memiliki tempo marsia yang dimana artinya dinyanyikan dengan orang berbaris. Seperti itu ya. Oke, di Ayo Berlatih halaman 52, yang mau Miss Ica tekankan adalah di nomor 2. Mengenai pendapat kamu terhadap suatu case atau kasus yang ada di poin 2A dan 2B. Di sini Miss Ica memberikan pendapat Miss Ica, silahkan kalian kalau mau menyamakannya atau punya persepsi yang lainnya, it's okay. Oke, kemudian di nomor 3, ini Miss Ica hanya mengingatkan kembali mengenai makna simbol sila kelima. Nah, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di sini ada 4 gambar. Lihat gambar masing-masing. Mereka menjadi pahlawan bagi satu sama lain karena menolong satu sama lain. Nah, apa yang menyebabkan kita sulit untuk menolong sesama atau seringkali lebih mengutamakan kepentingan diri kita sendiri? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, seluruh tindakan pada gambar yang sudah tertera di video merupakan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan, baik yang berjuang di medan perang maupun kehidupan sehari-hari. Pahlawan itu merupakan orang yang selalu merasa ringan dalam menolong orang lain. Nah, jika kita merasa bahwa sulit untuk menolong sesama, mungkin kamu merasa bahwa kamu merasa berat untuk menolong orang lain. Semakin dilatih ya untuk saling membantu sesama ya. Oke, now apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran ini, yaitu menggali informasi berdasarkan hal yang sudah kita ketahui dari bacaan, kemudian melakukan percobaan bayangan ganda dengan cermin. Nah, yang nomor poin 2 ini akan kita jadikan inti dari Ayo Berlatih. Sikap yang akan kita kembangkan adalah tanggung jawab. Nah, di halaman 54, kalian diminta untuk membaca teks Wanita Pemberani Cut Nyak Din. Di sini Miss Ica berikan poin-poinnya supaya lebih jelas mana yang harus kalian ingat dan pahami secara baik. Dibaca, jangan sampai terlewat ya. Nah, setelah kalian baca teksnya, mari kita lihat bagaimana cara bangsa kita menghargai perjuangan tokoh Cut Nyak Din yang dimana diabadikan dalam berbagai benda. Misalnya pada pecahan uang kertas 10.000 edisi tahun 98. Ini ataupun perangko. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melakukan percobaan bayangan ganda dengan cermin. Pada Ayo Berlatih, di nomor 3 dan 4, di mana percobaan tersebut menggunakan sifat cahaya, yaitu adalah pemantulan cahaya, di mana kita akan memperoleh bayangan terbanyak ketika menggunakan ukuran sudut yaitu 30 derajat. Jadi kaca yang dipakai atau cermin yang dipakai membentuk ukuran sudut 30 derajat. Nah, perlu kalian ketahui ada hubungan antara besaran sudut dengan banyaknya bayangan. Semakin kecil sudut yang dibentuk cermin, maka bayangan benda yang dihasilkan semakin banyak. Sementara itu, semakin besar sudut yang dibentuk cermin, bayangan benda yang dihasilkan semakin sedikit. Nah, sehingga pada percobaan yang ini, ketika kamu semakin mempersempit ruang antara cermin yang pertama dan yang kedua, maka bayangannya akan semakin banyak. Namun, ketika kamu semakin memperlebar jarak antara cermin pertama dan kedua, maka bayangannya akan semakin sedikit. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa ini
kalian pahami dan tulis dalam buku Ayo Berlatih kalian. Nah, tadi Missy sudah menyebutkan sekilas tentang proyek untuk hari ini. Hari ini tugas kalian adalah mencari informasi suatu kerajaan beserta peninggalannya yang saat ini masih ada pada salah satu kerajaan yang sudah Miss Rica sisipkan di sini. Kalian boleh mencari informasi tentang kerajaan Kutai atau kerajaan Singasari, kerajaan Sriwijaya, Aceh, atau Demak. Jadi salah satunya saja. Kalian tuangkan informasi tersebut ke dalam satu kertas lembar HVS. Kalian boleh mencari informasinya melalui internet atau buku yang lainnya. It's okay, pastikan bahwa itu tertera pada satu kertas lembar HVS. Nah, ini tidak disubmit di e-learning. Project ini akan kalian kumpulkan besok di hari Selasa. Oke? Sip ya? Nah, sekian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.